Tadi waktunya lupa Gak apa tahu aman 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 kok. lagi Gimana sih mau saya tadiin lagi tuh? Mau ririnya ngelag sebentar teh. Teteh masih ke mute, maaf. Bentar. Oh gininya. ini udah ada suara? Oh, ada teh. Oh ada. Oke oke. Aku pengen pakai background apa ya? Aku ngelega. Enggak, sekarang udah ada. Udah. Enggak kok. Nge-like nge-like. Jadi ini tuh nanti kalian laporannya berbentuk video Zoom ini. Ya, di record terus di upload ke YouTube teh. Ih malu. Gak apa-apa. Oh, oke oke. Oke lanjut. Apa lagi pertanyaan? Organisasi itu merubah apa aja dari hidup teteh? Kayak misalkan sebelum ikut berorganisasi, teteh teh gimana sama sama pas udah ikut organisasi kayak gimana gitu. Oh, kalau aku nggak selamanya aktif di kampus ya, kayak aktif juga kadang di luar gitu. Kalau menurut aku sih organisasi itu pentingnya tuh jadi kita lebih apa ya, lebih kritis sih, karena kan sering kayak diskusi-diskusi gitu. Jadi kayak kita tuh mau bisa menyumbangkan pendapat kita gitu. Terus lebih jadi berani untuk public speaking juga sih gitu, karena tempatnya kita menyatukan pikiran gitu kan organisasi itu. Jadi misalkan ada yang nggak setuju sama kita, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Kita kan cuma menyampaikan pendapat kayak gitu. Terus lebih bisa nge-manage waktu juga dengan berorganisasi itu. Terus nambah teman pasti ya. Terus apa lagi ya? Ya gitu sih organisasi. Ya. Hmm, apa? Aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau teh ada yang mau tambahin lagi? Ada yang apa? Aku mau lanjut apa teteh ada yang mau ditambahin lagi atau udah cukup? Udah sih kayaknya. Sambil berjalan aja. Kalau gitu lanjut aja ya teh ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih waktu awal tadi udah diceritain ya waktu teteh cari kerja. Tapi mungkin tips tips dapat kerja mungkin teh khususnya Oh, biar keterima PNS gitu kan sekarang teteh. oh, kalau aku sih dulu ya, tips and trick. Ini lebih ke PNS atau ke kerja gitu? Ya, nggak apa lah ya dari awal. Pokoknya aku Iya tuh boleh. dari sebelum lulus, sebelum wisuda tuh, dari semester 5 ya, pas zaman-zamannya PKL tuh, aku tuh udah kayak cari-cari lowongan kerja gitu. Kayak lihat-lihat aja di Jobstreet atau di LinkedIn, kayak gitu kalian buat buat akunnya. Terus itu kalau misalkan, kan nggak selamanya juga harus selalu udah lulus gitu ya. Kalian bisa pakai transkrip nilai kayak gitu. Ya pokoknya disiapin aja sih kayak apa daftar riwayat hidup,
Terus, oh ya kalian masih semester 1 tapi ya Ya. Ya. Iya, masih Teh. jauh, masih jauh. Ya pokoknya ini sih cari-cari kerja sebelum lulus gitu karena kita nggak tahu gitu rezeki datang dari mana. Terus kalau tips and triknya CPNS ya, PNS. Sebenarnya aku belum PNS sih, belum dilantik, masih CPNS. Itu kalian sering-sering buka info di info.cpns.id di Instagram. Di Instagram, terus ini kita peluangnya besar banget ya untuk D3AB ini masuk ke CPNS, Mahkamah Agung, Kejaksaan, terus apa ya banyak sih kementerian bisnis-bisnis gitu. Itu tuh hampir semua dari D3AB. Kemarin aja pas aku ngelatsar itu banyak tuh dari angkatan 15, 16, 12 itu semuanya jadi seangkatan sama aku gitu di pelatihan PNS-nya. Dan itu tuh semuanya D3AB. Dan jujur gitu ya, dulu kenapa aku daftar PNS tuh gara-gara aku lihat kakak tingkat aku. Banyak banget tuh yang keterima di Mahkamah Agung, di Kejaksaan, banyak banget. Oh, kayaknya aku juga bisa deh gitu ya. Kayak aku pengen juga gitu kayak mereka. Nanya aja aku ke kakak tingkat, gimana sih Teh, itu tuh tips and triknya ya kayak kalian gini gitu. Ya udah Andri, kamu ini aja, banyak-banyak belajar. Jadi kita tuh ada dua tes. Yang pertama ada TKD sama TKB. Nah, kalau SKD sama SKB. Nah, kalau SKD ini tuh kayak lebih ke pengetahuan dasar gitu. Kayak kewarganegaraan, matematika dasar, sinonim antonim gitu-gitu. Nah, kalau SKB itu lebih kayak ke bidangnya. Kita kan bidangnya administrasi ya. Nah, itu tuh nanti kalian di semester 2 atau 3 tuh dapat kearsipan sama perkantoran. Nah, itu tuh nanti ini banget semua yang aku kemarin di tes tuh ya pelajaran itu, matkul itu gitu. Terus itu sering-sering ikut tryout online. Nah, kan aku tuh kemarin tuh lagi kerja di Lazada ya. Tapi kayak aku tuh harus bisa bagi waktu gimana caranya aku juga harus mempersiapkan untuk CPNS ini gitu. Jadi di sela-sela waktu tuh aku ikutan tryout online kayak gitu. Itu sih paling jangan pasif lah, aktif gitu. Kayak benar-benar harus cari-cari info selalu dan selalu update gitu. Kapan sih pembukaannya? Kayak gitu-gitu. Tapi kalian Sebenarnya masih gampang kalian asal ada masih jauh. kemauan ya, Teh. Gampang. Tapi banyak juga sih yang nggak lulus gitu. Ya sih. Jadi Aku dari dicoba dulu angkatan lah aku gitu ya, Teh. tuh, dari angkatan aku tuh 6 orang yang lulus. Ya, dari angkatan, kan aku kelas A, kelas B ya. Aku kelas B dulu. Nah, kalau dari Sama kelas Teh. A, cuman 1 orang yang lulus. Ya, itu mah Kelas gimana ya? B-nya. Itu mah gimana ini sih? Gimana hasil akhir juga. Tapi Teh, Teteh Teh kan angkatan 17 ya, berarti Teteh itu lulus. Oh, berarti Teteh Teh lulus tahun berapa? 20 2020. nggak sih? Nah, oh jadi itu Teh bisa nggak sih kalau misalnya langsung daftar CPNS gitu atau gimana? Itu tergantung ada pembukaannya kapan sih. Kebetulan waktu itu tuh aku nggak Oh, ada kan. Aku kan CPNS 2021 karena waktu 2020 tuh nggak ada karena lagi COVID pandemi yang lagi high-high-nya banget. Nah itu makanya itu aku setahun kerja di swasta di Lazada itu. Nah oh, kalian tapi seharusnya setiap tahun ada gitu Teh harusnya mah atau harusnya gimana? di tahun ada. Nah tapi untuk kedepannya nih untuk sekarang kayaknya tuh sekarang tuh nggak kayaknya 2023 terakhir pembukaan CPNS. Jadi nanti tuh pemerintah tuh bakal lebih fokus ke P3K. P3K itu perjanjian pegawai dengan kontrak gitu pokoknya. Jadi bedanya sama PNS tuh nanti di hari tuanya tuh mereka nggak ada pensiun, cuman pesangon aja gitu. Kayak gitu. Terus itu apa sih? Itu pertanyaannya tuh ini ya, PNS ya? Ya Teh. Kenapa? Iya. Pertanyaannya.
eh apa ya tadi aku mau ngomong jadi lupa. Udahlah, skip. Ya gitulah pokoknya. Kalau tips and triknya. Oh ya, ini kan aku tuh awalnya di swasta nih. Kenapa kok aku mau gitu, mau daftar PNS dibanding swasta? Padahal notabene kemarin di Lazada pun juga aku gaji ya udah UMK lah ya, udah UMK, mana jaraknya dekat dari rumah, terus kerjanya juga enak gitu, santai. Kenapa aku pengen di pemerintahan? Ya karena itu, maksudnya untuk jaminan hari tua tuh ya kita terjamin lah. Jadi nanti tuh kalau misalkan kita udah pensiun juga, udah berhenti gitu ya masa pensiun, kita tuh masih tetap dapat per bulan gitu untuk penghasilan kita. Jadi kita tuh nggak bakal ngandelin dari anak atau ya suami atau apalah gitu. Tapi itu sedih Gitu. banget teh, berarti tahun depan terakhir mah kita gak akan keburu atuh. Gak bisa. Paling nanti ikutnya P3K sih. Sebenarnya sama, P3K juga sama aja kayak gitu. Cuman bedanya ya nanti untuk tunjangannya. Tunjangannya itu kalian nanti eh, nggak ada gitu. Paling cuma di pesangon aja. Pesangon tuh yang langsung gede gitu loh. Nah, tapi untuk per bulan itu kayak nggak dapet gitu. Tapi itu masih simpang siur ya. Maksudnya aku juga belum tahu info benernya tuh kayak gimana gitu. Cuman emang sekarang tuh pemerintah lebih ke P3K sih fokusnya. Gitu. Terus apa lagi? Lanjut, Ferry. Pertanyaan selanjutnya, apa sih pendapat Teteh dari matkul pengembangan karakter ini? Gimana gitu? Eh tadi sih udah disebutin ya, Berkesan, berkesan ya. berkesan banget lah Udah intinya. sih. Apalagi Boleh lah ngobrol apa seputar apapun. Kalau kaliannya free juga gitu. Aku kebetulan free juga sih. Misalkan sharing-sharing tentang apa gitu. jadi Teteh tuh kerjanya hari apa aja? Senin sampai Jumat. Ya, Senin sampai Jumat. Karena Sabtu Minggu kalau di pemerintahan tuh ya pasti libur. Terus itu, oh ya, ceritain aku tentang kerjaan aku aja ya. Jadi kan aku tuh di Boleh, pengadilan Ferry. militer, di pengadilan militer nih. Nah, notabene aku tuh dari administrasi kan basicnya. Sedangkan di pengadilan tuh kita tuh harus ngerti hukum juga gitu loh. Nah, ya itu sekarang tuh aku tuh kayak lagi diuji banget menurut aku ya, kayak benar-benar belajar hal baru gitu. Kayak emang gak seputar administrasi aja, tapi kita tuh kayak benar-benar apa ya, ya kayak sidang-sidang gitu kan. Terus kan di aku tuh terdakwanya tuh tentang TNI gitu, tentara-tentara. Ya mirip lah kayak Sambo, kayak di Sambo gitu. Ya kan mereka polisi gitu ya. Hmm. Eh, jadi itu kalau kata aku sih, kalian tuh jangan takut keluar dari zona nyaman. Karena nggak selamanya kita tuh kerja di sesuai bidang kita gitu. Bisa jadi, nah ini pun juga nanti kayaknya aku mau lanjut kan. Aku kan D3 nih. Kayaknya nanti tuh aku mau lanjut S1 dan kayaknya aku mau ngambil hukum gitu. Karena pendapatan aku di pengadilan gitu, kayak mau nggak mau hukum gitu. Ya, lanjutin S1 ke hukum 4 tahun atau gimana? Ya, kalau Oh, hukum 4 kan tahun. dari awal 4 tahun. Nah, kalau misalkan Oh, ekstensi, ya 2 tahun lah paling kalau ekstensi ya. Cuman aku juga nggak tahu sih, mau lihat dulu nanti jenjang karirnya aku tuh lebih ke umum atau ke hukum gitu. Karena kebanyakan tuh banyaknya ngambil hukum gitu. Yang backgroundnya sama kayak aku ya. Gitu. Kalau aku sih maunya ya ekstensi gitu. Misalnya kita ada 3 tahun nih. Masa kita harus ngurang dari awal lagi 4 tahun anjir kayak gitu. kayak aduh lebar banget gitu teh. Lebar pisan gitu. Makanya nggak tahu lah gimana nanti. Paling itu kayak planning aja sih. Gitu. Terus untuk kehidupan di sini ya aku mau cerita.
Iya Maksudnya boleh. enak aja gitu. Kayak kan selama ini aku tuh di Bandung. Kayak nggak pernah aku ngerantau yang jauh-jauh gitu. Dengan kalian rantau tuh, kalian tuh dapat pengalaman baru gitu. Kayak, eh, ya aku kan emang langsung sekali jauh gitu ya. Kayak benar-benar adaptasi sama orang-orang Kalimantan, dari bahasanya, dari budayanya, terus tempat-tempat makanan. Di sini tuh jujur ya, biaya hidupnya tuh mahal banget. Mahal. Untuk aku yang dulunya di Bandung, di sini tuh mahal gitu. Kayak Kayak perbandingannya gimana teh gitu? Kalau di Bandung berapa, di sana berapa gitu? kalau makan di Bandung tuh 10.000, 15 tuh masih ada lah ya. Hmm. 10.000 lah masih bisa gitu. Kalau di sini tuh 15 tuh udah paling murah banget lah. 15 tuh belum pakai minum. Jadi ya 22 lah kebanyakan kalau aku makan tuh. 22, 25. Udah paling mahal 25, 30 lah gitu. Terus untuk biaya kayak bahan-bahan makanan juga mahal. Terus ini kosan aku pun juga mahal sih. Aku per bulan 900. Bayangin aja kalau misalkan aku penempatannya emang di Bandung gitu ya. 900 tuh itu udah bisa uang tabungan aku gitu. Makanya sekarang tuh aku tuh kayak jatuhnya sama aja gitu kayak pas aku di Bandung gitu. Di Bandung aku kerja deket gak mikirin apa-apa, gaji UMK. Di sini ya taruhlah aku sekarang penghasilan 5 lah ya. Tapi kan aku tuh belum bayar kosan, belum biaya hidup kayak gitu. Ya itu sih plus minusnya. Tapi ya pasti nanti juga ada saatnya aku ke Bandung lagi. Gak tahu kapan. Tapi aku gak punya siapa-siapa jujur ya di sini. Jadi kayak bener-bener ya udah kalian tuh memang mengandalkan diri sendiri gitu. Kalian mau kayak aku dulu suka ngeluh-ngeluh gitu ya udah sih mau gimana lagi gitu orang kamu di sini sendiri ya harus kamu yang bangkit. Tapi teteh udah banyak teman nggak di situ atau banyak kenalan gitu? Udah banyak kenal. Udah 8 bulan udah lumayan lah. Tapi kalau aku sih mungkin tipe orangnya juga suka SKSD gitu lah kalau ke orang tuh. Jadi tetap selalu dapat teman lah gitu. Dimanapun berada selalu ada teman gitu. Jangan malu lah, jangan malu. Apalagi kayak di rantau kayak gini mah kita tuh jangan diem-diem aja gitu. Maksudnya tanya-tanya aja, we apa gitu semuanya. Teteh di Kalimantan airnya kuning nggak sih? Enggak sih. Kalau yang daerah kabupaten itu kuning. Kalian tuh, kalian kalau dengar Kalimantan tuh kebayangannya apa sih? Hutan gitu nggak sih? Aku karena Iya. dari cerita temen ngebayanginnya kayak yang katanya teh selalu luas gitu, kayak nggak padat gitu teh, kata temen aku mah. Tapi mungkin beda daerah juga gitu ya, nggak tahu di mana sih kalau Oh, temen aku. iya sih. Jadi kalau di Kalimantan tuh ya aku kebetulan di kota sih, di Balikpapan kan kotanya ya. Kalau di Balikpapan tuh kebetulan bersih, bersih dan emang kota banget itu pusat kota banget. Ya kalau untuk daerah-daerah yang lain tuh emang sih masih hutan gitu. Primitif. Tapi enggak sih, Teteh aman kok. dekat nggak teh ke ibu kota yang baru? IKN itu tuh di Penajam. Nah, kalau mau ke Penajam tuh aku harus nyebrang laut dulu. Nyebrang laut, naik kapal ini, klotok atau enggak naik ferry. Itu pernah sih aku ke Penajam, tapi nggak sempet sampai IKN-nya karena jauh banget. Dari situ tuh harus berapa 3 jam atau naik motor naik mobil itu tuh. Dan masih belum ada apa-apa sih. Kayak ibaratnya masih tahap pembangunan aja gitu. Masih tanah kosong, titik nol. Paling ya nggak tahu sih kapan ini ibu kota baru di sini. Teteh, teteh emang daftar CPNS-nya pas di Balikpapan atau ditugasin ke sana gitu? Di Bandung. Jadi kan gini, jadi kalau kita daftar CPNS tuh kita bisa milih ya ada instansi pusat sama instansi daerah. Nah, kalau misalkan kamu milih instansi daerah, kayak misalkan kamu daftar di Pemkot Bandung, Pemkot Cimahi, Pemkot Ciamis, itu udah pasti kamu di tempatnya di daerah itu aja gitu.
nggak keluar dari Bandung, dari Cimahi kayak gitu. Nah, karena aku Mahkamah Agung itu termasuknya instansi pusat, Mahkamah Agung, Kejaksaan itu kan termasuknya instansi pusat ya. Nah, itu tuh syaratnya kita tuh harus mau ditempatin di seluruh Indonesia gitu. Tapi kenapa aku berani tuh karena tahun-tahun sebelumnya tuh nggak pernah sampai sejauh ini gitu. Ya, sejauh-jauhnya masih di Jawa Timur, masih di Pulau Jawa lah gitu. Gak tahu kenapa tahun aku tuh semuanya kayak dilempar. Banyak banget dari Bandung tuh ke Kalimantan. Kalau yang cowok-cowok sih banyaknya ke ini, Papua. Papua, NTB, NTT. Serius. Oh, untung teteh nggak ke sana ya gitu. Kalau cewek sih Atau enggak. teteh mau sih? Ya. Oh enggak. Nggak mau sih aku. Ya, tapi teteh kaget gak sih ke Balikpapan gitu disuruh ke sana? Kaget kan awalnya kayak, ih gimana ya, ambil nggak ya gitu. Tapi kan di sisi lain udah tanda tangan perjanjian juga gitu di atas materai, dan kalau nggak tuh katanya sih denda. Tapi aku nggak tahu ya kalau ada yang mengundurkan diri itu beneran denda atau enggak gitu. Tapi ya mikirnya ya udah sih gak apa-apa gitu. Kayaknya emang udah jalannya juga gitu. Semua orang sih mikir-mikir ya pas penempatannya jauh, dan semua orang tapi ini kok bisa aja kok gitu. Ya Iya. gak apa-apa sih pengalaman. Walaupun aku anak cewek ya, anak cewek terus bungsu, dan aku tuh kayak berat banget sih awalnya, tapi yang sekarang mah udah enjoy lah gitu. Kalau temen aku mah teh bungsu teh kayak nggak boleh kuliah ke luar kota juga nggak boleh. Kalau temen aku ya yang bungsu. Iya, Tapi kebanyakan teteh sih mah gitu kan. alhamdulillah gitu ya dibebasin gitu sama orang tua teteh. Sebelumnya sih aku emang izin dulu kayak, mah pak boleh nggak ikutan CPNS, tapi syaratnya nanti bisa ditempatinnya bukan di sini gitu, karena itu ngambilnya instansi pusat kayak gitu. Ya boleh aja, dateng arti teuingnya orang tua teh. Pas udah ada penempatannya, lulus ya, kenapa jauh banget gitu. Ya tapi ya udah gimana lagi gitu kan. Tapi benar sih nangis dulu awal-awal, kayak nangis gitu. Beneran kan nggak ada siapa-siapa banget, tapi kesini mah ya udah sih. Aman sih gitu. Teteh, Apalagi teteh dulu ketua himpunannya Kang Mufid bukan teh? ya itu sekelas sama aku sih Mufid, dia sekarang Oh di iya. Telkom. Nah, Aku soalnya pernah itu sharing sama Kang Mufid Google Meet waktu itu gitu. gitu. Iya dia masih di ini kok, Telkomsel dia tuh. Iya, Cirebon, si Mufid Cirebon. Apa Udah emang jauh ya. udah jauh-jauh, pokoknya dari semenjak lulus tuh udah pada mencar aja gitu. Benar-benar itu tuh di jalannya masing-masing gitu. Kayak, oh si ini tiba-tiba buka kafe, oh si ini tiba-tiba CPNS, ini tiba-tiba apa gitu. Itulah dunia sesungguhnya. Kalau Kalau apa kalian ada cerita nggak? Apa? kalau Teta IP-nya dulu berapa? Kalau IP juga ngaruh gak sih Aku buat alhamdulillah sih kerja cloud gitu? Ngaruh banget. ngaruh, ngaruh. Heeh. Karena kalau untuk kita kan jurusannya masuknya ini ya, soshum lah ya, Iya. PS. Itu tuh biasanya di kualifikasi kerja tuh minimal IP 300. Kalau untuk teknik tuh kebanyakan tuh 2,75 minimalnya. Ya aman sih gitu. Cuman ini sih balik lagi ke orangnya gitu. Nggak, misalkan nih IP-nya gede, tapi ternyata pas di lapangan skill dia tuh nggak bisa apa-apa. Kan malu juga gitu. Gede tapi dia kok Excel aja nggak bisa gitu. Oh iya, nanti juga kalian tuh pas udah, bukan UN, apa ya? Udah TA, udah sidang TA, udah sidang akhir itu. Nanti tuh kalian ada ini, sertifikasi Excel. Jadi nanti kalian itu ada tes Excel gitu. Lumayan sih. Itu apa? Ngaruh banget buat di kerjaan gitu. Kayak VLOOKUP, HLOOKUP gitu-gitu. Tapi masih jauh
perjalanan kalian masih baru semester 1 banget kan? Iya. Iya, Teh. Masih jauh. Nanti sibuk-sibuknya tuh kalian di semester 4. Nanti tuh kalian tuh banyak matkulnya tuh ini bisnis dagang-dagang. Jadi Dagang-dagang kasir SBP. juga ya Teh. Jadi kasir itu small Ih, business bagus. pokoknya seru banget tau. Aku tuh kuliah di administrasi bisnis itu seru banget karena pelajarannya tuh nggak pada susah, matkulnya tuh rame, dagang baik gitu ya, dan menghasilkan juga buat kita gitu. Oh iya, cerita waktu pas zamannya aku yang berkelompok itu kan, yang ngelola kafe di SBP, di small business, di lab bisnis kan ada itu kan kayak kafe-kafe gitu sekarang mah ya. Oh iya, tiap minggu juga Nah, beda-beda. ya kan tiap minggu beda seminggu itu tuh. Nah jadi dulu tuh aku kebagian pas bulan puasa, bayangin. Kita muter otak banget. Aduh, bulan puasa kita mau ngapain gitu. Ya udahlah, kita fokus di bukber aja. Kita ngadain paket bukber. Waktu itu tuh kita ini jualan ayam gitu lah, nasi ayam. Ada paket-paket yang kayak ada minumnya. Ayam geprek kemangi pokoknya dulu. Itu ya, seminggu penghasilan kita 5,6 juta. Serius? Serius tau, per bulan per orang dapat 700.000, 8 orang kan. Ya Allah. Wih, Itu udah mending terus. Langsung beli HP, langsung beli apa gitu. Iya, jadi matkul ini tuh sebenarnya menguntungkan diri kita sendiri gitu ya gitu. Kayak seru banget gitu, kayak bener-bener ya, dari jam pagi tuh kita nyiapin untuk buka. Jadi sekali pesanan tuh ada 100 porsi gitu-gitu lah. Dalam seminggu tuh pokoknya kayak posting aja di Instagram gitu. Paket Keren bukber. banget. Tapi berarti itu target pasarnya umum ya? Umum aja. Karena kan kita nggak di Kalau lab. iya, kalau sekarang mah di Labis aja sih. Ya kan nggak tahu ya. Kalau bulan puasa tuh pokoknya nanti tuh ada yang kebagian bulan puasa. Semoga enggak. iya. Kalau di Labis juga itu juga gede sih omsetnya. Kalian waktu pas zaman aku tuh paling laku tuh ini basreng karedok gitu lah. Oh iya, Ada. enak itu Teh. Aku juga nyobain di Ciwa, basreng bumbu karedok itu ya, enak lumayan. Iya, terus kan nanti jadi ada yang jadi kasir juga kan. Ya. Nah itu juga ini sih benar-benar harus teliti karena kalau ada selisih ya kita yang ganti gitu. Terus tuh apalagi ya dari SBP tuh banyak banget pengalaman. Kayak nanti tuh kalian juga disuruh wawancara pengusaha-pengusaha yang omsetnya tuh dia sebulan tuh di atas 1 M. Itu benar-benar Wah, nyari kemana? memotivasi. Ya, dulu Teteh Banyak gimana? banget. Aku dulu wawancara ini Flashy, tahu Flashy nggak? Merek tas. Ada di enggak sih. Masih Ukur. Adalah. Enggak tahu ya. Nah, itu pokoknya itu tugas kelompok. Suruh wawancara, ya gimana sih tips and triknya kayak gitu-gitu. Dan itu tuh bener tahu mereka tuh keren-keren banget. Ada juga ini martabak Royal Jaya, tahu kan yang di Ciwaruga? Dekat Ayam Bejek. Oh, Daerahnya si Aci kok. tapi belum Daerahnya si tahu ayam bejeknya mah. Iya, bolu Kalau otak martabak. gitu. Kan ada martabak Royal Jaya ya. Nah, kelompok lain tuh ke wawancara itu benar-benar mereka omsetnya gede banget juga. Gitu sih. Jadi kalau kalian di ED3AB itu dari semester 1 sampai semester 3 itu kalian lebih banyak ke perkantoran. Nah, dari semester 4 sampai semester 6 kalian banyaknya ke bisnisnya gitu. Kalau perkantoran ya nanti sih yang paling seru tuh ya pelajaran yang di kantor-kantor itu. Kalian nanti ada simulasi bisnis, siapa manajernya, siapa keuangannya, siapa staffnya. Pokoknya seru banget, E3B seru banget. Makanya kalian tuh harus semangat lah buat ini masih langkah awal banget ya buat kalian gitu, dan usahain kalau emang IP-nya dari awal udah bagus dipertahanin. Aku dulu bagus sih dari awal, sebenarnya di atas 3,5 terus gitu, dan itu tuh dipertahanin terus. Nanti tuh bakal ada ini juga MAPRES, mahasiswa berprestasi.
Iya. Tiap tahun tuh ganti-ganti. Heeh. Tipsnya gimana teh Terus apa biar lagi ya? Teteh keren IP-nya banget nih. meningkat? Aduh, nggak boleh gitu ya. Tipsnya ya ini sih, di tiap matkul tuh harus balance lah kalian. Karena kan IPK, jadi semua gitu. Bukan cuman dari satu matkul aja. Dan jangan sampai ada C. Jangan sampai ada C. Pokoknya pertahanin AB, 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 AB nilainya. Kayak jurusannya AB, AB, AB gitu. Iya, Jurusan. AB, AB, AB. Prodi. Kalau Tapi teh jadi aku tuh PJ juga ngaruh gak sih Kalau dari apa? penanggung jawab? Kan suka ada PJ matkul apa PJ gitu. matkul gitu. Oh, ada kayak gitu ya sekarang? Maksudnya itu gimana? PJ? Oh dulu emang nggak ada teh. Lu nggak Nggak ada. kirain PJ itu Jadi gimana? kayak jadi penghubung antara dosen sama kelas gitu teh untuk matkul tertentu gitu. Untuk semuanya sih, semua matkul ada PJ semuanya? gitu. Oh, jadi ngaruhnya mereka tuh apa? Tadi kayaknya Riri mau nanyain kalau di tahun Iya, teteh. tadinya mau nanyain ngaruh gak sih gede nilainya gitu. Tapi Jadi ternyata PJ di tuh tahun teteh kayak nggak ada. apa ya? Iya. Kebetulan pas zaman aku nggak ada sih, jadi kayak nggak kebayang lah, nggak tahu juga gitu ngaruhnya apa. Bener-bener IP ya sesuai keinginan kita, apa kemampuan kita sendiri gitu. Terus Berarti kalian dulu tuh ada kalau ada apa-apa sama dosen tuh sama KM-nya langsung gitu ya teh semuanya. KM, KM. Oh, PJ tuh kayak KM gitu. Ya, tapi kayak Kayak KM buat satu asistennya lah matkul teh. doang gitu teh. Oh nggak ada dulu zaman Jadi aku. beda-beda matkul, beda-beda PJ gitu. Oh, ya pokoknya itu sih. eh Fokus aja di tiap matkul. Kalian kan ada matbis ya sekarang ya? Ya, ada. Ada. Siapaan Sama terus? Ibu Pur bukan teh? Emang teteh dulu ada nggak? Ada. Nah, Pur kan sistemnya poin-poin gitu kan. Iya. Yang ke Nah, itu depan. kalian harus aktif ke depan terus pokoknya. Dulu juga aku sering ke depan gitu. Adalah beberapa yang kayak diem aja gitu kan. Aku tuh dulu gedenya tuh kayak di matbis gitu-gitu karena kan dulu aku backgroundnya IPA. Jadi kayak masalah apa hitung-hitungan mah bisa lah gitu kita mah gitu ya. Kan pada apa? Pada dari mana? IPA. IPA juga sih. IPA Semuanya gitu. IPA. IPA aku juga. Udah ya udah terbiasa lah gitu kan sama hitung-hitungan, apalagi kan ini mah matematika bisnis mah dasar-dasar gitu kan. Ya pokoknya aktif lah waktu pas bupur. Terus pajak belum ya, berarti pajak udah semester 2 kalian pajak. Pajak yang gimana teh? Matkul atau gimana itu teh? Iya, matkul kalian ada administrasi belum. pajakan. Belum ya? Pokoknya itu sih. Terus apalagi yang susah-susah tuh. Yang di perkantoran-perkantorannya pokoknya kalian serius lah. Karena itu benar-benar realnya tuh nanti pas di dunia kerja gitu. Kayak sekarang tuh aku banyak kerjaan-kerjaan yang dipelajari pas waktu kuliah gitu. Kayak ngarsip gitu-gitu. Nanti kalian tuh bakal ada ini. Table manner kelas. Iya, aku udah Table excited manner. itu tapi belum ada. Itu teh kapan sih? Aku tuh udah excited. Nanti semester 3 deh kayaknya dapatnya tuh. Seru tahu di hotel table manner Katanya dikasih di Savoy skincare. di hotel. Iya, cari para sama Emina. Itu seru banget tahu. Tapi di alumni D3B juga banyak yang di Paragon. Ada yang jadi admin HRD ada. Keren-keren tahu anak D3AB tuh benar-benar pada banyak di PLN banyak tuh. Nggak banyak. Di BUMN banyak, ada yang di Bulog. Terus kalau zaman aku si Alsa di Telkom. Terus di swasta ya banyak juga sih. Tapi maksudnya swasta juga yang pada keren-keren gitu. CPNS banyak. Waktunya.
Waktu teh. Iya teh. Ini 3 Ya menit udah. lagi. Habis teh waktunya. Apa? Ya udah, sok udah aja, Penutup nggak aja apa-apa. gitu. Mau penutup Ya paling Tapi- teteh closing statement apa gitu. Sebenarnya kan semester 1 nih kalian. Nah, siapin aja gitu apa, dan pikirin juga gitu untuk kedepannya tuh apakah mau di perusahaan apa gitu-gitu. Ya dari sekarang lah, sering sama alumni-alumni boleh. Gathering harus ikutan. Gathering ada nggak sih? Yang ngundang-ngundang alumni, Yang seprodi atau gimana teh? alumni Seprodi, gathering AB. Oh, nanti katanya bakal ada mau teh. Soalnya ini kita tuh udah bikin kemeja teh. Nah, itu tuh momen yang apa ya, penting lah, karena banyak banget ilmu yang kalian dapat di gathering itu. Pasti yang di Bandung aja sih yang datang. Kalau kayak aku yang jauh-jauh mah enggak. Gitu sih. Pokoknya semangat, jaga terus apa ya, konsisten, apa ya, capek kuliah di Polban tuh capek banget, tapi ya kalian bisa lah. Benar-benar capek banget tuh, kayak pabrik. Pabrik pisan pokoknya. Ya gitu. Dari Maka, makasih banyak buat teh udah luangin waktunya. iya. Coba maaf sebelumnya kita teh kayak ganti jadwal gini kan teh. Bisa itu ke tetehnya Ini maaf. tahu. Ya, kemarin maafnya tiba-tiba aku teh ada acara gitu. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Teh. Makasih banyak Teteh. Ini aku di screenshot dulu biar uci-uci. Iya. Coba Coba mau- screenshot. Coba mau screenshot ayo cepat. Aku Aku aja. nggak bisa. WhatsApp sampai bergaya. Boleh sok. 2, 3. Lagi, sekali lagi yuk. Oh, belum ada ininya. 2, 3. Nah, udah. Aku jangan screenshot. Nanti kita mutualan teh. Mutualan. Iya, tuh. Buat kalian- sharing. Siap Ya teh. teh. Sekali lagi kita ngucapin makasih banyak teh. 1, 2, 3. Ih, belum. Kok nggak bisa sih? Bentar. 1, 2, 3. Siapa sih? Oke. Paula tuh kayak opa-opa juga sih. Ya. Kayak opa. Iya. Ya udah, sok. Makasih ya kalian juga. Makasih banyak Ya, makasih Teteh. banyak Teteh. Makasih banyak ya teh. Oke.